Record. Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini Jumat 4 Maret 2022, kautnya sudah minggu keempat. Jadi dalam hal ini yang akan kita lakukan di KAUP adalah membuat alat ukur draft gitu ya. Nanti draftnya akan dilakukan uji coba, tryout. Nanti dari tryout akan dilakukan revisi, lalu hasil revisinya di tryoutkan kembali. Jadi tryoutnya 2 kali, yang pertama kualitatif, yang kedua kuantitatif. Kemudian yang analisis item yang dilakukan pada tahapan analisis item yang kedua itu sifatnya bukan direvisi, tetapi di dalam hal ini yang akan kita lakukan stop, jadi nggak ada revisi, lalu dibuatkan normanya nih. Jadi memang dalam tanda kutip nggak terlalu optimal, karena memang tujuannya untuk pembelajaran. Nah, konsekuensinya dalam hal ini adalah waktu nih. Waktu dalam buat saya mungkin tipikal orang yang sangat memperhitungkan waktu. Konsekuensi dari adanya delay dengan adanya mungkin bulan puasa, delay di mana partisipan itu relatif sulit untuk ditentukan kapan bisa selesainya gitu ya. Ya walaupun mungkin ada keuntungan di kelompok Jumat itu berdasarkan hari ini, kalaupun memang yang ini yang dipakai partisipannya itu adalah mahasiswa gitu. Jadi artinya bukan pihak yang sulit untuk dijangkau. Kelompok Selasa ada 2 yang pekerja, yaitu perawat, satu lagi adalah saya lupa, tapi yang jelas dalam hal ini ada 2 yang bukan mahasiswa. Konsekuensinya nanti perlu mungkin ada birokrasi karena mesti persuratan dan yang lain-lain ya. Oke, saya mungkin mau review apa yang pernah saya sampaikan juga sebelumnya ini. Jadi yang akan kita lakukan pada dasarnya adalah kita membuat alat ukur psikologis nih. Alat ukur psikologis itu kalau kita mau buat itu harus berdasarkan dari theoretical construct. Theoretical construct atau psychological attribute ini adalah menurut siapa tuh orang atau tim peneliti itu ya, didefinisikan sebagai apa tuh, definisinya definisi konseptual. Nah jadi sebelum kita sampai ke menentukan kontrak siapa, sebetulnya perlu juga dilihat nih, karena kita kan dalam hal ini tujuannya bukan membuat alat ukur seperti mungkin yang biasa saya lakukan. Yang saya biasa lakukan itu sifatnya by project itu. By project itu misalkan ada instansi pemerintahan, kementerian, lalu minta untuk dibuatkan alat ukur. Teorinya bahkan udah dikasih gitu. Jadi mereka nggak masalahin bahwa nggak mesti bikin istilahnya academic paper atau naskah akademik di mana mesti tulisin latar belakang, mesti nulisin urgensi, mesti apa, karena itu urusan mereka gitu. Bahkan kadang-kadang ada juga instansi yang sudah memberikan referensi. Kami minta dibuatkan alat ukur namanya mungkin motivational apa gitu ya di dalam perusahaan. Saya lupa waktu itu PLN itu pernah ngasih. Kemudian yang menarik dalam hal ini kami itu banyak orang dikumpulkan dari sejumlah perguruan tinggi, sama juga ada satu dari biro psikologis itu. Oh ternyata itu saya baru tahu itu adalah bidding, adalah kayak semacam lelang gitu. Jadi kira-kira kalau proyeknya seperti ini dengan timeline, dengan theoretical, dengan dimensionalitas yang dimintakan, kemudian juga budgetnya berapa, lalu silakan mengusulkan kalau mau ini, mau menang tender ini, jadi proposal. Tapi dalam hal ini yang kalian akan buat itu naskah lengkap dari mulai latar belakang sampai nanti adanya daftar lampiran berupa mungkin norma olah data gitu ya. Oke, dimulai dalam hal ini yang akan kita lakukan di dalam pembuatan alat ukur itu biasanya berangkat dari 2 hal nih. 2 hal ini yaitu konstruknya apa, yang kedua dari populasinya apa gitu. Nah mungkin kalau paling mudah kalau menurut saya kita berangkat dari aktivitas dari populasinya.
Katakanlah populasinya dalam hal ini adalah mahasiswa gitu ya. Jadi mahasiswa itu ngapain sih? Aktivitasnya ngapain aja sih? Ini populasi tujuan alat ukur itu adalah mahasiswanya gitu ya. Jadi aktivitasnya ngapain? Nah, jadi dalam hal ini ada fenomena atau kasus, tapi biasanya lebih mudah. Fenomena itu kan jamak gitu ya, umum, artinya terjadi pada banyak orang. Kalau kasus itu individual, ya mungkin tidak berlaku pada banyak orang. Jadi dalam hal ini mungkin fenomenanya kita bisa sama-sama tahu lah bahwa kondisi pandemi yang terjadi mengakibatkan pembelajaran pada mahasiswa itu menjadi seperti apa. Mungkin ada yang perspektifnya dari relatif kan ini udah sebagai mahasiswa yang relatif lebih mandiri dalam belajarnya, kemudian juga kalau dengan adanya pandemi kan mesti belajar lagi nih, mesti dalam tanda kutip mengatur diri sendiri kapan dia mungkin lihat videonya, walaupun dalam hal ini ada jam kuliahnya, tapi bisa saja mungkin karena ditaruh di server, katakanlah di emas atau di YouTube atau di mana, kalian bisa lihat kapan aja gitu kan. Kemudian sumber pembelajarannya bisa kalian juga cari lagi, mumpung lagi di depan laptop, ada koneksi internet, lalu kalian bisa searching atau pelajari materi-materi yang ada. Nah, itu mungkin berangkat. Jadi dalam hal ini ada fenomena nih bahwa kondisi di mana mahasiswa dalam pembelajaran di konteks pandemi yang mungkin bagi banyak orang kebanyakan itu sifatnya melelahkan, masih di depan laptop mulu, maka dalam hal ini dibutuhkan namanya sesuatu yang bisa aktivitasnya berjalan yang seperti diharapkan. Kita sebut dalam hal ini situasi ideal. Itu idealnya mau pembelajarannya PJJ pun tidak memiliki pengaruh terhadap aktivitas belajarnya gitu. Tapi aktualnya ya ada pengaruhnya. Ya kalian juga mungkin ngalami ya, saya juga ngalami lah sebagai dosen di mana ngomong sendiri di depan laptop, nggak ada orang lain, nggak ada feedback dalam tanda kutip gestur, mimik, atau mungkin gerakan, atau mungkin aktivitas yang bisa lebih banyak kalau kita offline ya. Nah, jadi di sini kan ada gap tuh ya, ada perbedaan antara kondisi ideal dengan situasi aktual. Yang dalam hal ini, kalau gap ini dibiarkan terus, mungkin akan memberikan dampak yang, kalau kita bilang ini pengukurannya kan pengukuran hal yang diharapkan memenuhi konteks idealnya itu. Maka dalam hal ini, kita mau cari tahu nih gapnya dengan cara, ini penting nih buat diketahui, buat diukur. Jadi kita akan melakukan pengukuran. Komentar dulu sampai sejauh ini, silakan. Ini baru 16 orang ya kira nggak apa-apa. Komentar dong, feedback juga nih. Mungkin juga ini kondisi ideal buat saya adalah kalau pembelajaran online pun ada feedback suara kayak atau iya kayak noding kan tuh saya ngangguk. Silakan. Belum ada komentar, Mas. Iya, jadi itu butuh juga ya. Jadi mungkin juga ini nih aktual sama ideal dari perspektif dosen tuh kayak gini juga deh. Atau mungkin sayanya aja karena ya boleh dibilang kalau kalian pun kan nggak nyalain kamera gitu ya. Jadi kalau misalkan saya nggak nyalain kamera juga boleh juga dong. Tapi itu kan kayaknya nggak ideal kayak balas-balasan itu ya. Ini masalahnya kalau pakai kamera, ini saya matiin lagi. Situasinya koneksi saya nggak terlalu bagus nih, jadi saya pakai off cam. Oke, jadi dalam hal ini kita bikin pengukuran nih. Nah, ketika kita mau bikin pengukuran, nah ini kita akan masuk ke tahapan dalam hal ini tingkah lakunya udah tahu nih. Tingkah lakunya adalah yang akan kita ini kan fenomena gitu ya, fenomena yang ada di dalam latar belakang lah kalau dituliskan. Nah, terminologi psikologisnya apa nih? Kalau yang tadi mengatur dari
pembelajaran yang dilakukan oleh mahasiswa, ya kalau boleh dibilang kan dalam hal ini relatif ya, kalian pun juga mungkin di rumah dianggap kamu udah gede, udah mahasiswa mandiri tuh. Jadi guru pun juga mungkin atau dosen gitu ya, kalau guru kan masih sifatnya mungkin lebih menginformasikan apa yang mesti dipelajari, bukunya apa, chapternya apa, minggu apa, buku paketnya juga udah ada, relatif. Tapi kalau misalkan di dalam perkuliahan, dosen pun juga punya ekspektasi mahasiswa sebagai namanya andragogi pendidikan orang dewasa, maka bisa mengatur dirinya sendiri, cukup diinformasikan bahwa silabusnya ini, satuan acara perkuliahan, referensinya ini. Jadi kadang-kadang kan perkuliahan itu nggak support material pembelajaran, bukunya bukan buku paket, silakan cari sendiri atau apa gitu ya. Jadi dalam hal ini muncullah mungkin kita sebut sebagai contoh kalau dari kelompok yang ini ya, kelompok 8 ya, kelompok 8 itu minggu lalu sorenya langsung membuatkan ini baru. Terus kok kenapa ini susah ya? Jadi dalam ini self-regulated learning. Jadi kondisi gap yang ada di sini adalah kelompok menganggap bahwa self-regulated learning itu urgent untuk diketahui atau kemudian berikutnya diukur pada mahasiswa. Nanti pertanyaan-pertanyaan yang bisa dijawab dari apa yang perlu ada di dalam makalahnya. Yang ini nih yang ada preliminary questions. Ada 14 pertanyaan yang kalau buat saya 5 yang pertama dan pertanyaan terakhir yang ke-14 yang perlu kita bisa jawab. What is test designed to measure? Mungkin jawaban cepatnya kalau untuk yang tadi kelompok 8 adalah self-regulated learning. Nah, nanti dalam hal ini definisinya nih, definisi self-regulated learning itu apa? Ya, walaupun untuk definisi kelompok 8 ada komentar juga dari saya. Jadi dalam hal ini definisi suatu terminal suatu istilah dalam psikologis itu pastinya ada banyak lah, karena dalam hal ini perspektifnya berbeda. Jadi dalam hal ini menentukan definisi siapa yang dipakai, dalam hal ini harus punya alasan kenapa definisi siapa yang dipakai. Jadi dalam hal ini penentuan teori atau definisinya, jadi dalam hal ini perlu untuk dijelaskan. Paling umum adalah kesesuaian dengan populasi tujuan alat ukur. Jadi mungkin kalau komentar ke kelompok 3 kan bikinnya ya mungkin berkaitan dengan burnout gitu ya. Tapi memang kalau kita lihat sejarah teoretikalnya burnout itu untuk pekerja. Walaupun kelompok sudah menyebutkan mungkin dalam hal ini ada konteks untuk pembelajaran, tapi terminologi yang digunakan masih yang nyangkut atau referensinya dari yang urusannya kerja gitu. Jadi nggak sesuai dengan populasi tujuan alat ukur yang mahasiswa gitu ya. Oke, nanti kita bahas ya spesifik. Kemudian, what is the objective of the test? Apa sih tujuannya yang mau dicapai dengan kita melakukan pengukuran tersebut? Jadi dalam hal ini, mungkin nanti konsekuensinya dari tujuan ini adalah dalam tanda kutip terkait dengan apa yang akan kita harapkan. Kita harapkan kan dalam hal ini adanya hubungan antara, mungkin kalau tadi bilang self-regulated learning. Self-regulated learning itu berhubungan dengan apa ya? Pastinya dengan, kalau kita studi literatur, akan muncul tuh yang namanya misalkan prestasi akademisnya cenderung akan lebih tinggi pada orang-orang yang memiliki self-regulated learning yang tinggi gitu. Nah, jadi kan kalau misalkan dari hasil pengukuran kita bisa mendapatkan skor atau gambaran tingkat self-regulated learning dari test taker gitu. Nanti dalam hal ini test taker atau mungkin mahasiswa yang diukur lalu mendapatkan informasi skor self-regulated learning-nya rendah, nanti bisa dalam tanda kutip kita akan melakukan dalam hal ini pemanfaatannya untuk apa nih? Use of test-nya. Use of test-nya nanti dimanfaatkan oleh siapa, untuk tujuan apa nih? Jadi oleh siapa, untuk tujuan apa? Ya sederhananya sih kalau kita bilang dalam hal ini
Tujuannya apa? Ya kalau tadi untuk mengetahui tingkat self-regulated learning. Kalau ada partisipan dengan batasan nilai tertentu dikatakan ini lampu merah nih atau lampu kuning lah gitu, bahwa self-regulated learning-nya agak rendah nih. Ya pastinya pengelola pendidikan atau edukator atau klinisian atau siapa gitu bisa melakukan tindak lanjut. Ini kayaknya perlu nih ada mungkin intervensi nih. Karena kalau dibiarin kelamaan, biasanya kalau orang dengan self regulated yang rendah, kayak keteteran sendiri gitu. Bahkan dia bingung mau ngapain di sini ya. Saya nggak tahu mesti ngapain, perkuliahan ini bingung apa yang ditonton banyak atau apa, mungkin masalah ngatur waktunya kali, prokrastinasi dan terusnya lah. Kemudian ya kalau ini who will take this test ya pastinya adalah si mahasiswanya gitu. Jadi mungkin ini bisa kita jawab si yang namanya di latar belakang. Pertanyaan ketiga yaitu yang namanya apakah dibutuhkan apa enggak nih. Nah ini yang istilah yang biasa digunakan dalam pembuatan alat ukur atau di psikometrisian, ini namanya link and match. Apakah mahasiswa butuh yang namanya self-regulated learning? Ya pasti dibilang, kalau dibilang butuh gitu ya. Apakah mahasiswa butuh yang namanya kemampuan numerikal yang tinggi? Mungkin aja enggak gitu, karena kita bisa menggunakan software gitu untuk itu. Jadi kita perlu linknya ada, kaitannya ada, tapi match-nya nggak sedemikian match-nya untuk dikatakan sebagai sesuatu yang urgent untuk dilakukan. Gitu sih. Jadi ini 5 pertanyaan pertama. Apa yang tes diukur, ini konstruknya, kaitannya dengan nomor 5, yaitu who will take this test, populasi tujuan alat ukur. Apakah urgent? Ya rasanya penulisan latar belakang kalian akan yang membuat ini menunjukkan sebagai urgent atau tidak urgent. Kemudian tujuannya buat apa nih? Tujuannya ini nanti berkaitan dengan pertanyaan yang keempat. Pertanyaan yang keempat adalah tes usernya siapa nih? Tes usernya adalah pihak atau orang yang akan menggunakan hasil pengukuran untuk tujuan tertentu. Purpose-nya apa itu? Atau bahkan purposes itu lebih banyak. Oke, silakan. 5 pertanyaan pertama, ada tanggapan? Oke, mungkin saya positive thinking aja, kosong 5 detik, asumsinya aman gitu ya. Pertanyaan terakhir adalah yang namanya how will meaning be attributed to score on this test. Ya, sederhananya adalah makna skornya itu apa gitu. Jadi kalau test taker dapat skor, itu nanti akan diapain tuh? Akan diapakan? Kita konteksnya dalam hal ini adalah yang namanya bikin norma itu. Bikin norma itu kita membuat acuan, biasanya bentuknya tabel, yang akan digunakan untuk menginterpretasikan skor yang diperoleh oleh test taker. Maknanya apa? Maknanya apa dalam hal ini kurang lebih adalah untuk membandingkan individu dengan kelompoknya. Kelompoknya kita sebut mungkin normatif group atau criterion group ya. Oke, komentar. Kelompok 7, ini biar tahu aja ya. Kelompok 7 rencananya membuat alat ukur academic expectation. Saya ngebayangkannya academic expectation itu adalah ya seperti yang didefinisi ini nih. Aspirasi atau tujuan yang ingin dicapai siswa itu mungkin kalau kita baca sebagai anak sekolah gitu, anak SMA gitu ya. Ini kan sifatnya boleh dibilang future event itu ya. Jadi saat ini gambarannya apa, lalu nanti mau dilihat di perguruan tinggi. Pertama, dari konteks waktu. Konteks waktunya ditanyain pada anak SMA, mau ditanyain ketika nanti mereka kuliah kayak apa gambarannya. Ini kalau buat saya tidak bisa untuk pertanyaan terakhir. Ini adalah seperti kita mau nanyain cita-cita kamu apa gitu. Kan kita nggak bisa bandingkan, cita-cita kamu lebih tinggi dibanding dia, satuannya apa, gimana gitu. Jadi ini tidak bisa untuk dibuatkan di KAUP ini, karena bertentangan dengan atau berkesulitan dengan pertanyaan yang terakhir, yaitu norma. Ini saya nulisin komentarnya, mungkin kalian udah lihat juga di Drive, survei dong.
Lalu di bawah saya tulisin lagi bahwa ini beneran survei. Jelas survei lah, saya fix nih yang dimiliki oleh siswa ketika mereka sedang menjalankan. Jadi ini sepertinya mau lihat saat ini gitu. Silakan komentarin kelompok 7 terutama. Halo Mas, udah terdengar belum suara saya? Mas, kemarin memang kita sempat kepikiran juga kayak gitu, makanya kita kerekom lagi, kerja kelompok lagi kemarin malam banget, dan ada beberapa revisi, boleh disampaikan sekarang nggak Mas? Ini mungkin boleh, tapi ini deh waktu ya. Saya sebetulnya ada khawatir soal masalah durasi waktu nih, karena memang kalau ini dari awal banget pun kami pengajar ngerasa bahwa, udah pengajarnya dikit banget nih, pengajarnya sekarang cuma ada 4 itu karena satu kelas ada yang 2 itu, Bu El sekarang udah pensiun ya. Jadi agak masalah waktu ya. Jadi mungkin kalau saran saya kelompok 7 mungkin saya juga kalau dibilang disampaikan secara cepat, saya relatif lama loadingnya. Jadi jadi prinsipnya kalau gitu saya tangkap adalah kelompok punya konstruk yang lain itu ya, betul ya? Konstruknya sama, cuman populasinya mahasiswa. Nah, kalau gitu ini dia, kalau misalkan masih konstruknya sama, kalau saya nangkepnya ini nggak bisa dibandingkan yang namanya academic expectation gitu. Jadi kalau academic expectation tinggi itu rendah itu gimana cara menentukannya gitu dari skor. Kemudian dalam hal ini apa manfaatnya buat siapa? Jadi kalau ada orang ekspektasinya rendah, mau diapain orang ini? Apa namanya? Gambaran dia tentang tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau bisa dalam hal ini ya mungkin kalau saya jawabnya agak teknis sedikit. Pertanyaan terakhir tentang normanya jadi nggak bisa dibandingkan. Seseorang itu nggak bisa kita bandingkan cita-citanya. Cita-cita kamu nilainya 80. Ini kan lebih ke pemetaan itu. Oke ya, mungkin saya brief dulu ya dari yang kelompok-kelompok lain. Kelompok 5 tentang agresi. Jadi dalam hal ini agresi adalah perilaku yang sengaja dilakukan untuk melukai orang lain. Nah ini kalau boleh dibilang ilustrasi kejadian yang terjadi di ya kelompok mungkin tak ngambil dari mana gitu ya, ini nggak ada referensinya. Maka dalam hal ini itu bukan yang sengaja dilakukan oleh aparat itu kan sifatnya situasional gitu. Jadi kalau kalian bayangkan, kalau kalian demo itu kadang-kadang tiba-tiba aja pemicunya apa gitu, terus ya udah jadi bentrok gitu. Jadi itu bukan sesuatu yang sifatnya disengaja gini. Jadi kalau boleh dibilang ini agak nggak relevan dengan situasi yang sebenarnya terjadi. Jadi itu bukan yang disengaja dilakukan, apalagi kan di sini rencananya akan diberikan kepada dalam tanda kutip aparat itu ya, yang akan ditempatkan di lapangan. Ini tuh nggak bisa. Kalau kalian bilang dalam hal ini polisi itu kalau ya seingat saya ada 16 divisi, mungkin Brimob, Sabhara, Lantas, Reskrim, apa gitu ya. Jadi itu posisinya kalau dibilang penempatan semuanya itu dalam tanda kutip sudah ada penempatan masing-masing gitu, dan dengan pangkat dan divisi tertentu. Jadi di dalam unit itu ada divisinya lagi, maka mungkin ada yang di office, ada yang di lapangan. Ini nggak relevan nih pengukurannya dengan konteks yang sebenarnya. 2012 sampai 2014 awal saya staf ahli di Mabes Polri. Jadi dalam hal ini saya kebetulan banyak nih, bahkan sampai sekarang pun saya masih punya in-touch dengan Kapolda Jambi, Kapolda Sulawesi, Kalimantan Selatan, kemudian juga ada beberapa orang yang ditempatkan di Badan Intelijen Negara yang dari polisi. Saya masih banyak ini gitu. Jadi dulu angkatan saya, angkatan 98, saya angkatan 98 reguler, itu dulu ada kelas ekstensi 98 dan 99 yang mayoritas isinya polisi. Jadi teman-teman saya itu banyak kan polisi, jadi relatif tahu lah. Jadi kalau dibilang disengaja, rasanya enggak deh gitu.
lagi gua penempatannya ini tujuannya. Nah, saya nggak tahu apakah kelompok sudah melakukan studi literatur, nanya polisi atau gimana, apa sih yang dilakukan untuk dalam tanda kutip menempatkan polisi di lapangan. Ya pasti jawaban pertama adalah dia unitnya apa. Mungkin kalau pernah dengar namanya unit kanit itu ya, kepala unit di kalau kanit itu adanya di Polres itu di kabupaten atau kota gitu. Itu udah fixnya. Jadi kalian lihat aja di bahunya itu ada lambang apa. Jadi untuk lambang kayak apa, misalkan panah sama dan dewa itu adalah untuk reskrim gitu. Silakan komentarin. Ini masih segini dong nih soalnya. Iya Mas, mungkin dari waktu pas kemarin baca literatur juga sebenarnya udah melihat adanya celah gitu Mas. Soalnya waktu pas saya baca-baca literatur juga, saya melihat yang tentang kepolisian lain tuh ternyata saat screening awal di kepolisian tuh ada tes psikologisnya gitu. Sementara untuk keadaan di Indonesianya sendiri, kami secara kelompok juga belum tahu. Nah, sebenarnya kami juga sekarang sedang mencari konstruk baru, tapi jujur kita masih kesulitan tentang ide-ide konstruknya sih, Mas. Itu aja sih, Mas. Oke, jadi untuk yang komentar saya tentang agresi, gimana? Kalau misalkan dalam hal ini mau ganti, ya kita berhenti. Ini ya bahas ininya nih. Kalau dari saya sendiri sih, Mas, ini sebenarnya untuk ide konstruknya dari saya sendiri. Saya juga sudah mencantumkan sih, Mas, itunya data yang tadi kekerasannya. Saya tuh mikirnya tuh sebenarnya untuk agresi ini kan sebelumnya ada juga nih Mas alat ukurnya sebelumnya. Nah mungkin di sini tuh saya masih kesulitan untuk mencari definisi sendiri dari agresinya sendiri sih Mas. Terus juga untuk yang tadi di lapangan atau enggaknya juga berkaitan sama yang tadi celah yang saya temuin sih Mas. Jadi sebenarnya cukup bingung juga sih Mas antara dilanjutin atau enggaknya. Mungkin saya pernah bilang kan di awal itu, mungkin 2 minggu pertama, ini minggu keempat ya, saya akan sering bilangnya enggak gitu. Tapi ini kayak minggu keempat pun lebih pengen jawabnya ini enggak gitu. Pertama, fenomenanya enggak sesuai dengan konstruknya. Jadi kalau kita mau relate antara aktivitasnya dengan fenomena itu agresivitas itu nggak disengaja gitu. Itu ada trigger itu. Bahkan dalam hal ini ya kelebihan kita di Fakultas Psikologi adalah kita letaknya di UI ini di bundaran psikologi. Bundaran psikologi itu adalah tempat ngumpul kalau mahasiswa mau pada demo tuh ya. Kan mungkin dalam tanda kutip mungkin saya sebagai masyarakat saya nggak tahu kalian atau saya aja lah ya sebagai masyarakat yang berhadapan dengan polisi dalam situasi lapangan itu adalah ya mungkin pada saat demonstrasi gitu ya. Jadi dalam hal ini mungkin kelebihan anak mahasiswa UI dibanding mahasiswa yang lain adalah kalau mau mengadakan aksi demo biasanya ngumpulnya di bundaran psikologi. Ngider dulu keliling UI, menginfokan, kemudian kumpul dulu di bundaran psikologi, lalu briefing dulu apa yang mau kita tuntut pada hari ini adalah ini. Jadi dalam hal ini biasanya pun kita juga dalam tanda kita tuh ya anak mahasiswa UI itu mesti tahu. Jadi dalam hal ini biasa kita ngerapatin barisan biar tidak dimasukin oleh provokator yang dalam tanda kutip dari pengalaman demo-demo yang lain itulah yang membuat menyulut jadi adanya bentrok dengan aparat pada saat demonstrasi gitu. Jadi bukanlah sesuatu yang disengaja oleh aparat polisian gitu. Jadi dalam tanda kutip ya ini dari aspek latar belakangnya ya saya nggak tahu. Pertama ini nggak ada referensi, kemudian ya kita adu data gitu. Jadi artinya ketika kalian menyampaikan bahwa ini perlu untuk diukur, kalau saya bilang ya enggak gitu. Kemudian kalau tadi dikatakan bahwa tes ini sudah ada,
kalau sudah ada jelasin kenapa ini perlu dibuat lagi itu. Jangan-jangan yang dibuat oleh kalian nggak lebih baik dari yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini pertanyaan nomor, kalau kita lihat di sini ada apa yang akan bikin jadi berbeda gitu from other test. Jadi kalau misalkan dalam hal ini nggak lebih baik, ya jangan. Atau mungkin nggak lebih baik itu dalam pengertian psikometriknya, tapi lebih baik dalam lebih spesifik nih untuk mengukur apa gitu. Dan biasanya dalam organisasi kayak Polri, kayak TNI itu kan hierarkikal gitu ya. Hierarkikal itu dalam tanda kutip ada komandannya gitu ya. Biasanya ya mereka pun juga akan sangat taat dengan perintah atasan gitu. Jadi ini sangat tidak relevan dengan kenyataan lapangan maupun pengalaman yang saya pahami baik sebagai mahasiswa dulu dan juga sebagai orang yang lumayan banyak ke Mabes Polri gitu dalam mungkin hampir 2 tahun gitu. Oke ya, untuk yang backupnya boleh ntar aja ya. Kalau media literasi saya juga masih nggak nyambung nih, penjual para pembeli buat apa gitu. Bukan, ini yang bisa punya otoritas nih. Penjual mau pembeli nggak punya otoritas. Oke, kelompok 573 Kenny. Oke, student burnout. Tadi sebelum jam 9 saya ngobrol sama Kenny. Kelompok mau menggunakan Maroko dan Campos sebagai referensi utama. Jadi di sini nih balik lagi nih. Teoretikalnya katanya ini nih, Maroko dan Campos. Jadi dalam hal ini saya punya 3 term yang berbeda yang dibuat oleh kelompok yang jadi pertanyaan. Yang mau dibuat kelompok, apakah 1 burnout, 2 student burnout, 3 learning burnout. Di mana? Somewhere di bawah. Ini nih, learning burnout ya. Ya, pokoknya burnout itu ya. Burnout itu dalam hal ini mungkin kita bisa tahu. Jadi dari kondisi yang lelah, yang capek. Di sini sekali lagi konteksnya nih, pekerjaan nih. Karena sejarahnya itu terkait dengan pekerjaan. Sejarahnya ya, nanti perkembangannya kita lihat lagi nih. Jadi dalam hal ini konsep burnout sudah diakui. Siapa yang ngakuin? Referensinya apa ini? Saya kalau kuning itu adalah cek lagi deh penulisannya, meaningnya gitu atau enggak. Kemudian kalau ada warna turquoise seperti ini, lihat turquoise terdekat. Masalah konsistensi penulisan, tapi ini enggak esensial, biasanya masalah pemilihan katanya aja. Bahwa burnout menjadi tidak lagi pada pekerja, lagi menjadi benar. Ini justifikasinya enggak ini nih. Burnout juga ditemukan oleh pelajar Sauvelli ya. Oke, Sauvelli itu sebetulnya referensi yang paling banyak tentang work engagement gitu ya. Kalau dilihat itu ya. Jadi nanti saya nggak tahu nih kelompok ini sifatnya ngambil dari referensi Sauvelli atau ngutip dari tempat yang salah. Jadi kalau dibilang burnout itu lebih banyak adalah teoretikalnya punya masalah nih. Ya, makanya ketika kalian dalam hal ini mau melakukan ini, referensinya mana nih? Siapa yang lihat nih? Ini nggak ada gitu di bawahnya ya. Jadi fungsinya kalian menuliskan latar pustaka, saya bisa tracking sebetulnya. Oke, jadi dalam hal ini, oke lah, saya paham bahwa pelajar atau mahasiswa pun mengalami yang namanya burnout gitu ya, burnout akademik gitu ya. Jadi dalam hal ini referensinya ya mungkin seputar burnout tapi pada pelajar itu. Nah nanti dalam hal ini judulnya di psikologis itu apa ya? Mungkin bayangan saya ini adalah academic burnout gitu ya. Nanti kita lihat ya. Academic burnout. Kemudian dalam hal ini Maroko dan Campos sudah menelaah 3 alat ukur burnout pelajar. Oke, ini masalah burnout, tapi untuk yang student survey. Kemudian ada 2 alat ukur lainnya untuk menemukan definisi yang tepat
boleh ditanggapi? Maksudnya apa sih definisi yang tepat? Mas, saya tanggapi dari awal dulu kali Mas ya. Tadi ada Ya. Mas kan feedback dari awal. Jadi awalnya tuh kita emang pengen awalnya mulai dari berangkat dari burnout dulu kan, karena student burnout ini kan awalnya dari burnout kayak tadi Mas bilang. Jadi kita pengen jelasin dulu burnoutnya apa. Habis itu kita seperti tadi Mas bilang, kalau ini awal kan untuk pekerja profesional. Tapi berbagai studi juga udah dikondak dan ditemukan bahwa pelajar juga mengalami burnout juga, ada yang mendapatkan burnout. Tapi saya sadar sih kalau yang konsep burnout sudah diakui bla 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 ini nggak konsisten dan juga nggak berdasar ya kalau dari sini. Tapi poinnya adalah burnout juga ditemukan oleh pelajar. Ini nanti kami revisi, Mas. Nah, terus juga dari berbagai studi yang udah dikondak pada pelajar ini, Maroko dan Campos ini mengevaluasi masing-masingnya, Mas. Jadi mereka semua kan berangkat dari konstruk yang kurang lebih sama dan dibuat oleh alat ukurnya. Dan berdasarkan evaluasi yang Maroko dan Campos lakukan ini, ditemukan bahwa seperti tadi yang kita udah diskusi, Mas ya, kalau burnout itu definisinya menurut mereka itu berdasarkan oleh circular reasoning gitu, Mas. Dan mereka menyimpulkan bahwa student burnout ini definisinya seperti ini, Mas, yang benar. Kelelahan fisik dan psikologis yang diasosiasikan dengan aktivitas akademis dan juga secara sekunder dengan sinisme dan disengagement terhadap aktivitas akademis, Mas. Jadi ini adalah konstruk yang menjadi dasar kami, Mas. Oke, jadi nulisnya gitu ya. Jadi ini posisinya adalah Maroko dan Campos melakukan sintesis dari 3 referensi alat ukur untuk dibuatkan definisi yang baru menurut Maroko dan Campos ya. Betul, Mas. Oke, nah jadi ya balik lagi penulisan referensinya mungkin saya juga butuh nih sebagai cross check gitu. Kelompok pertama nggak menuliskan, di bawah nggak ada daftar pustaka. Yang kedua ini ya mungkin kalau boleh dibilang saya orang yang relatif agak kaku nih dengan masalah waktu gitu. Jadi maksud saya masalah waktu adalah mungkin kalau buat saya di KAUP ini kalau latar belakangnya sudah firm, memunculkan konstruknya apa, dalam tanda kutip latar belakang, mungkin saya percayanya saya nggak perlu tulisannya dulu deh. Kalau lisan seperti ini mungkin udah kebayang nih, oke, bahwa kelompok akan membuat alat ukur student burnout dengan referensi definisi dari Maroko dan Campos. Kemudian dalam hal ini latar belakang mungkin posisinya penulisan aja gitu ya. Jadi kita kan dalam tanda kutip berikutnya yang akan dilakukan adalah nanti definisi operasionalnya dalam hal ini adalah indikator behavior kalau dalam pengukuran mahasiswa yang memiliki burnout itu yang apa aja indikator ciri-cirinya. Nah, jadi kalau di sini kelompok itu mendapatkan referensi dari Maroko dan Campos bahwa ada 2 dimensi dari student burnout. Nah, ini kalau buat saya pun secara penulisan agak aneh gitu. Kalau ada dimensi dan, ini harus dua-duanya nih. Jadi karena saya nggak punya referensi orisinalnya, makanya saya pertanyakan. Jadi dalam hal ini, apakah dimensinya betulan kelelahan, fatigue dalam aspek fisik dan psikologis. Yang kedua, cynicism dan disengagement. Jadi ini jadi ada 2 nih. Nah, kelompok di bawah menuliskan bahwa dalam hal ini ada second order confirmatory factor analysis. Ya, saya juga nggak tahu kelompok paham apa enggak yang namanya second order confirmatory factor analysis. Jadi kalau misalkan dalam hal ini dapat menjelaskan, mungkin saya bisa nih lepas nih. Soalnya agak aneh nih. Jadi to first order. Jadi kesannya di sini ada mungkin saya mau ini dulu deh, bedain sekaligus juga mengasih informasi buat kalian. Ini sorry ya, ini grup bercandaan bulu tangkis, saya jadi ketua bulu tangkis. Ini Bang Hamdi, jadi dalam hal ini googling gitu ya, second order confirmatory factor analysis. Kita lihat pakai gambar gitu ya. Ini sekarang
I'm not a robot. Oke, pakai gambar aja nih. Ini jadi pertanyaan. Ini second order itu yang kayak gini nih. Gimana ya? Ini yang ada angka-angkanya deh. Ini second order itu, jadi dalam hal ini ada yang gambarnya kotak nih. Kotak yang ini namanya observe variable berdasarkan skor yang diperoleh pada level item. Yang lingkaran kecil ini namanya error. Ini gimana ya caranya? Open image ini tab. Oke ya. Oke, ini error ini namanya. Ini 056 itu sebagai lambda atau besaran errornya. Ini adalah item pada place dependent, item 1, item 2, item 3 itu ya. Ini namanya dimensi nih. Biasanya orang nyebutnya faktor, biasanya lebih umum. Yang ini nama alat ukurnya. Apa gitu ya. Nah, pertanyaan saya di alat ukurnya punyanya referensinya Maroko ini disebutkan sebagai second order. Jadi dalam hal ini ada dua first order. Dua first order itu agak aneh. Katanya alat ukurnya ada dua dimensi, tapi first to order. Itu first ordernya gitu. Jadi sebetulnya ada berapa nih dimensinya gitu. Kalau di sini dilihatnya ada yang physical and psychological exhaustion and cynicism engagement itu ya. Jadi apakah sebetulnya ini posisinya dalam tanda kutip gambarnya nggak kayak gini nih, tapi gambarnya kayak lain. Makanya saya nggak punya referensi untuk ngetrace gitu ya. Ya, mungkin silakan dikomentarin dulu. Iya Mas, jadi itu sih Mas yang saya baca dari artikelnya, bahwa two first order-nya itu adalah physical dan psychological exhaustion di satu, dan yang kedua itu cynicism dan disengagement Mas. Dan mengenai second order analysis-nya, saya sendiri perlu akui kalau ini di luar kepakaran saya Mas ya. Jadi saya kurang paham deh, itu bagaimana harusnya. Ya oke, ini ya sebetulnya dugaan saya memang ini referensinya, boleh tahu nggak ini saya belum googling ya, jadi artinya kalau dikatakan, saya coba buka ini. Jadi kredibilitas dari referensi yang kita gunakan juga perlu dipertanyakan sih. Jadi kalau misalkan dalam hal ini structural analysis 3 burnout inventories, jadi 3 alat ukur sebelumnya. Kemudian ini artikelnya dari apakah kredibel psikologi menurut saya marketing gitu ya. Okay. Harus ada gambarnya. Oke, ini. Ini ada banyak nih tuh. Ini apa sih? MBI apa ya? Masalah ya. burnout inventory. Oke. Ya, saya paham. Kok kalau saya nangkepnya ini dia nyampur nih. Jadi ada alat ukur digabung sama dia, ada 3 alat ukur lalu di-running dalam satu data gitu. Lalu hasilnya seperti ini nih. Makanya tadi bilang to first order-nya. Jadi kalau konsekuensinya adalah dalam hal ini Oke, mungkin saya butuh waktu juga untuk bacanya. Jadi kemarin saya nggak sempat untuk ini saya baru nih. Ini bisa di ada hyperlink gitu ya. Jadi posisinya dalam hal ini dari 3 alat ukur yang ditelaah oleh Maroko dan Campos, lalu ini bikin definisi sendiri gitu ya.
si Maroko dan Campos definisinya ini. Kemudian yang dilakukan oleh Maroko dan Campos berikutnya ini gabungan. Jadi dari kalau boleh dibilang ini dimensinya kalau di total nih ya, yang first ordernya adalah 3 dimensi, MBI, CBI ada 4, ini OLBI ada 2, jadi ada dalam tanda kutip 9, lalu 9 direduksi menjadi 2 dimensi, makanya dimensinya jadi ada nih, fisik dan psikologis, sini dan engagement gitu ya. Jadi istilahnya mencoba mencari kesamaan di antara 3 alat ukur lalu dapatnya ini gitu. Kalau buat saya sih sebetulnya agak lemah karena dia menggunakan referensi orang lain. Jadi beratnya buat kelompok adalah ketika kelompok mau bikin alat ukur yang menggunakan referensinya Maroko and Campos, maka kelompok perlu yang untuk memahami 3 alat ukur ini nih, bukan hanya alat ukurnya, tapi juga referensi theoretical background-nya nih. Gimana? Ini konsekuensinya agak berat karena sebetulnya kelompok jadinya mempelajari 3 referensi, Maslow, Copenhagen entah siapa referensinya, Oldenburg entah siapa gitu. Ya oke, jadi kalau secara KAUP ini bisa dibuatkan, tapi konsekuensinya agak berat terkait dengan referensinya apa? Karena di dalam nama dimensinya mungkin kalau secara pengukuran agak aneh, ada kata dan itu kan artinya mesti saya coba kalau saya tanyain Kenny suka nonton film dan baca buku. Kalau ada orang suka nonton film tapi nggak baca buku, atau suka baca buku nggak suka nonton film, bingung jawabnya Ken, karena dalam hal ini mesti dua-duanya dicari. Jadi sebetulnya ada 4 jawaban, 1 iya, 2 enggak, 1 enggak, 2 iya, 1 enggak, 2 enggak, 4 itu yang 1 iya, 2-nya iya gitu. Nanti konsekuensinya agak susah karena mesti memenuhi kedua syarat tersebut itu untuk dapat dikatakan tinggi atau rendah. Apa Mas? Itu juga sesuatu yang saya bingungin kemarin sih Mas, karena masa digabung gitu jadi satu. Tapi ini yang saya dapat dari artikel sih Mas. Terus ya, makanya ya Mas kan tadi ada sempat bilang kalau sepertinya ini studi yang dilakukan oleh Maroko dan Campos ini adalah kayak gabungan itu ya Mas ya. Tapi juga ada beberapa yang dihilangin gitu sih Mas dari alat ukur yang lain. Misalkan MBI itu, MBI memiliki dimensi efficacy Mas ya. Dan dalam pemahaman Maroko dan Campos ini, efficacy ini nggak direfleksikan dalam konstruk burnout Mas Rata. Jadi makanya efikasinya dihilangin. Seperti itu sih Mas. Iya, ini mungkin juga apa ya? Jadi prinsipnya si Maroko dan Campos ini melakukan sintesis gitu. Lalu berdasarkan data yang dia punya, data yang kita punya gini aja nih. Mungkin kita lihat ininya ya, lambdanya ya, loading faktornya gitu ya. Nah, loading faktornya dalam hal ini mana tadi gambarnya? Kalau kita lihat aja nih, memang efikasi itu kan kepercayaan diri terhadap kemampuan seseorang itu ya. Wajar kalau dia korelasinya negatif atau loading faktornya negatif gitu ya. Tapi negatifnya itu kecil di antara yang lain. Yang lain itu ini gimana cara ngecilinnya? Ini kelihatan lah ya. Jadi dibandingkan dengan exhaustion, dibandingkan dengan cynicism, loading faktor untuk efikasi itu kecil 0,4, yang lainnya 0,8, 0,69 gitu. Jadi artinya kenapa mungkin dianggap tidak terlalu dibuang. Jadi kalau buat saya agak ini juga ya, karena jadi based on data gitu. Mungkin biar gampang gini aja deh, kalau secara konsep oke, academic burnout atau student burnout dibuatkan alat ukurnya, tapi teoretikalnya kalau bisa bukan dari Maroko and Campos. Kenapa? Kenny sama saya punya pemahaman tentang kebahagiaan masing-masing gitu ya Ken. Kenny punya, saya juga punya. Lalu kita gabung Ken. Kita cari yang samanya aja di antara kita, yang enggaknya itu jadi lalu konstruksi apa gitu. Nah ini yang agak susah, nanti konsekuensinya di
bab 2-nya Ken. Karena konsekuensinya ini kelompok 3 akan menggunakan alat ukur dari Maroko dan Campos, tapi selalu Maroko dan Campos merefer ketiga alat ukur atau ketiga referensi yang lain gitu. Jadi Maroko dan Camposnya mana? Nggak ada, cuma punya yang ini doang gitu. Jadi penjelasan teoretikalnya untuk membuat yang namanya ini nih cyclical attribute yang nanti akan dibuatkan ininya agak minim, agak lemah nih, nggak banyak karena selalu Maroko Campos merefer ke tokoh lain gitu. Mas, sebenarnya kemarin yang saya tangkap itu Mas ya, ketika nanti ini kalau misalkan dapat approval dari Mas Hasso terus kita lanjut, misalkan kita kan mau bahas ini sistem disengagement terus psychological sama physical exhaustion ya. Yang saya gambarin itu ketika nanti kita dapat approval, background udah beres, nanti theoretical contract-nya kita bakal refer ke misalnya kan MBI, terus Olby, terus mereka ambil definisi sini sistemnya apa, terus juga mengambil definisi exhaustion-nya apa, dan baru dari situ kita dapat itu sih Mas, masing-masing operasionalisasinya dari masing-masing dimensinya sih Mas. Kalau seperti itu bagaimana Mas? Kalau saran saya untuk di cloud ini use one theoretical only gitu ya. Jadi pakai satu referensi aja lah. Kalau misalkan dari 3 itu kita mesti effortnya masih agak besar nih. Jadi kalau di sini kalau melihat dari gambar mana dia? Ini kalau dilihat dari gambar ini dan penjelasan tadi, walaupun saya nggak baca full, kayaknya memang bikin jadi ada alat ukur student burnout. Isinya tuh Maroko dan Campos ini nggak bikin alat ukur, dia campurin itu semuanya. Nanti diolah pakai second order confirmatory factor analysis. Jadi semua dimensinya digabungkan karena semuanya ngukur burnout itu kan ya. Kemudian nanti dari data yang ada lalu mana yang jelek dibuang. Nah nanti konsekuensinya si Marco dan Campos ini nggak punya definisi sendiri yang dalam tanda kutip original punya dia ngambilnya dari tokoh yang lain. Nah kalau kita mau bikin KAUP yang menggunakan referensi Marco dan Campos, konsekuensinya belajari juga yang 3 referensi yang lain gitu. Konsekuensinya ya balik lagi saya bilang banyak konsekuensi karena ini ada banyak turunan-turunan yang bakal jadi masalah. Jadi kalau ditanyakan kenapa yang efikasi nggak masuk, jadi mungkin daripada mesti banyak menjelaskan, ya di sini kan kalau buat saya sih alat ukur itu yang penting itu dari aspek kualitatifnya dulu. Kualitatif itu dari konseptualnya karena angka biasanya just angka gitu. Just angka itu artinya data yang kita dapatkan kan tergantung dari partisipan yang kita miliki gitu. Sample dependent istilahnya. Jadi daripada kita membahas banyak referensi yang bakal digunakan untuk bikin operasionalisasi menjadi indikator tingkah laku dengan cara baca dari 3 referensi, kayaknya bikin berat sih bayangan saya. Dikembalikan ke kelompok. Cuma bayangan saya kalau misalkan pakai Maroko dan Campos, referensinya minim karena selalu diarahkan ke 3 alat ukur yang lain. Ya, silakan. Oke, Mas. Jadi untuk alternatif yang lebih praktisnya boleh nggak sih Mas kalau kita misalkan ambil yang MBI atau Olby sebagai acuan, satu-satunya acuan, terus kita pelajari konstruk yang dicanangkan oleh penelitinya. Boleh nggak Mas kalau kita ambil dari salah satunya aja? Ya, jadi penentuan teori yang akan digunakan dalam alat ukur kalian nanti kan menjadi indikator dan item. Lihat deh dari kalau ini memang ini alat ukur itu ya, jadi bukan theoretical itu ya. Ini namanya kan alat ukur ya. Jadi kan di belakang MBI ini ada theoreticalnya Maslah, di belakang CBI entah siapa, di belakang Olby entah siapa, itu yang digunakan oleh kelompok untuk menentukan psychological attribute atau teori konstruknya punya siapa. Ya saran saya gunakan satu, gunakannya gimana, cari yang kesesuaian. Cari kesesuaiannya gimana? Memang kalau boleh dibilang ini mungkin kalau dari nama ya, ini ada kata studentnya. Yang ini ya walaupun bukan berarti alat ukur itu kalau namanya apa itu untuk tujuan apa gitu ya. Jadi dilihat lagi kira-kira dari misalkan ini referensinya ini oke lah gitu ya. Kemudian nanti dilihat pada
penelitian yang menggunakan 3 alat ukur ini masing-masing sendiri-sendiri ya, itu mana yang lebih relevan dengan konteks mahasiswa. Kalau mau ditambahin, mana yang lebih relevan dengan konteks kedaruratan mungkin pandemi gitu, yang lebih relevan, yang lebih dekat gitu ya. Kalau misalkan sifatnya umum, ya sebetulnya kalau semuanya sama-sama umum nanti banyaklah pertimbangan. Jadi cara untuk kita menentukan theoretical construct mana yang mau dipakai, sebaiknya biasanya yang paling umum kesesuaian. Misalkan burnout pada perawat, mungkin beda kalau misalkan burnout pada yang sifatnya akuntan atau ekonom atau pekerjaan tertentu gitu. Jadi nanti biasanya dilihat nih, kan kalau di dalam pengukuran itu, di dalam artikel jurnal, biasanya suka ada nih, ya minimal di abstrak lah ya, partisipan in this research, in this study, itu siapa gitu. Kalau di sini, ya students, ada college student itu. Jadi dalam tanda kutip, kesesuaian ya. Mungkin kalau dibilang college student, mungkin fenomenanya relatif umum gitu ya. Tapi kalau sifatnya pekerjaan, karena ada penghayatan tertentu yang namanya perawat ya, posisinya mereka adalah tenaga kesehatan yang dalam tanda kutip di rumah sakit itu relatif lebih banyak berkontak dengan pasien, kehidupannya juga beda dengan yang dokter itu. Oke ya, prinsipnya appropriateness between the construct yang akan digunakan dengan populasi tujuan alat ukur kalian. Jadi yang tadi Kenny bilang oke aja untuk dilakukan, pilih satu dengan alasan apa dituliskan. Oke Mas ya Mas, makasih Mas. Thank you. Sekarang kita pindah ke kelompok 8, udah datang kelompok 8? Udah ya, hari ini Jumat. Udah, Mas. Oke, kelompok 8 adalah self-regulated learning. Ongoing, oke, secara umum. Ini apa tadi? Kenapa nggak mau? Emang udah dibuka ya? Oh, udah nih, sorry. Oke, kelompok 8 mau bikin alat ukur self-regulated learning. Tadi kepada kelompok 357 saya sudah sampaikan, ini fenomenanya berangkat dari kondisi pandemi saat ini. Jadi kalau nanti sebetulnya banyak sih mungkin nggak semuanya saya juga ngasihnya agak telat itu ya, karena baru tadi malam saya masukin ke G Drive. Kalau ada font merah shading merah, saya yakin itu salah. Kalau kuning, cek lagi deh penulisannya. Yang shading merah ini istilah PJJ itu nggak dari mulai 2020 ini. Saya tahun 2005, dan 2005 itu saya baru selesai mau S2 gitu. Jadi waktu itu dulu saya kan punya warnet itu. Jadi saya ikut training dari Fakultas Hukum, belajar tentang bikin jaringan komputer tuh kayak gimana gitu. Dan pengajarnya dari Jepang. Udah PJJ waktu itu 2005. Jadi ini bukan yang baru gitu ya. Jadi kalau ini saya yakin salah ya. Kemudian saya bahas agak teknis kalau penulisan itu ya. Sebelumnya hampir tidak pernah dilakukan secara serempak. Saya nggak paham maksudnya. Apakah maksudnya sifatnya asinkronus itu ya? Jadi orang itu dulu memang ada juga belajar pakainya modul. Contoh yang paling terkenal di Indonesia belajar jarak jauh adalah Universitas Terbuka. Mereka pakai modul. Jadi ada modul yang mereka pelajari sendiri. Kemudian hal yang sama diterapkan pada penjuruan tinggi yang sama dengan apa? Mungkin dengan pendidikan dasar menengah ya, Dikdasmen itu ya. Ya pokoknya prinsipnya itu ya. Yang saya mau concern mungkin ini masalah penulisan bisa nanti dituliskan sambil jalan. Sekarang mungkin karena saya balik lagi sangat kaku dengan waktu, dengan adanya timeline yang ideal per hari ini adalah tanggal 4 Maret, kalian sudah presentasi nih indikator behavior-nya nih. Posisi saat ini kelompok baru semuanya nih, kelompok 8 aja ketinggalan 2 minggu, kelompok yang lain ketinggalan 3 minggu, masih dari awal nih, nggak apa-apa lah. Tapi nanti agak ngebut ya. Jadi dalam hal ini
semuanya untuk latar belakang selama mungkin balik lagi apa kayak istilahnya ini oke nih untuk dibuatkan alat ukurnya. Mungkin kalau buat saya, kalau alat ukurnya sudah oke, konstruknya apa, populasinya apa, maka theoretical construct-nya bisa diteruskan untuk menjadi yang namanya indicator behavior. Nah, sekarang kita mau dalam tanda kutip ngebayang ini progres yang saya mungkin lompatin 2 minggu ke depan ya, kira-kira apa yang diharapkan oleh kelompok. Latar belakang terkait dengan menjawab pertanyaan penelitian 1, 2, 3, 4, 5, dan 14 dari bukunya Cohn and Swartwick. Jadi sekali lagi, kalian kalau bisa jawab, oke. Next ke berikutnya menentukan theoretical construct siapa yang mau dipakai. Ini nih. Kemudian tahapan kotak yang ketiga adalah indicator behavior. Apa ciri orang yang memiliki tingkah laku yang dideskripsikan di atasnya. Kita simulasi pakai kelompok 8. Kelompok 8 menggunakan referensinya Zimmerman. Saya nggak bahas berikutnya. Oh ya, sorry. Ini gap situation yang nggak ada nih. Nanti ada rekamannya, bisa dilihat aja apa sih yang dimaksud dengan gap situation sehingga menjadi urgent untuk dibuat alat ukurnya ya. Saya sedikit lompat nih. Zimmerman mendefinisikan self-regulated learning adalah yang mana sih definisinya? Orang ini banyak banget Zimmerman. Silakan. Yang paling bawah. Sebenarnya waktu nyari definisinya, Mas, nggak ada yang benar-benar langsung misalkan self-regulated learning adalah, tapi lebih kayak penjelasan dia itu fokusnya kemana, dan definisinya itu sendiri biasanya self-regulation itu, Mas. Iya, jadi kalau ditanyain definisinya yang mana nih, kan kebetulan ini penulisnya atau penulis pertamanya, ini kan ada yang tokoh yang lain ya, itu adalah Zimmerman itu ya. Biasanya ada perkembangan teori dari mulai awal, yang memang urutannya udah berturut tahun 86, 90, 2000, kemudian 2002. Nah, cari nih di referensi Zimmerman, apa self-regulated learning design as apa gitu. Nah, ini kebetulan sekali lagi karena Zimmerman semuanya ya. Komentar saya terkait dengan subbab 2.1-nya, kok nggak ada ya referensi dari tokoh yang lain? Maksudnya gini, kalau di dalam KAUP, ketika kalian mau bikin alat ukur, menentukannya itu jangan cuma dari satu. Karena kalau dari satu kita nggak melihat nih alasannya apa. Kelompok menentukan referensi mana yang mau dipakai, alasannya apa gitu. Ya mungkin kalau saat ini sih, kalau memang kalau dilihat dari konsistensi penelitiannya Zimmerman, kayaknya ya wajar kalau dipakai karena dia konsisten penelitiannya itu mulu, self regulation mulu, banyak nih publikasinya nih, sehingga mungkin kalau di bidang akademis kredibilitas, kepakaran, keahlian udah nggak perlu dipertanyakan lagi kalau publikasinya banyak. Mungkin PR kelompok yang pertama untuk bab 2, mana definisi self regulating punya Zimmerman, karena kita berangkat dari definisi. Yang kedua, tambahkan dari referensi yang lain biar tahu nih alasan pemilihan Zimmerman itu karena apa gitu ya. Silakan dikomentarin. Dicari referensi lain. Oke, sekarang kalau saya tanyakan itu ya. Jadi dalam hal ini teoretikalnya Zimmerman, katakanlah dalam hal ini pelajar atau mahasiswa gitu ya, proaktif berperan dalam proses belajarnya sendiri untuk mencapai tujuannya sehingga tidak berpusat pada sifatnya eksternalnya dia, pengajar atau temannya gitu ya. Mungkin secara umum gitulah ya. Jadi ini pun kebetulan terminologinya, ini terminologi yang gampang untuk kita secara awam pahami. Self ya diri sendiri, regulated itu ngatur diri sendiri, learning itu dalam proses belajar gitu ya. Jadi gimana sih caranya kita memahami referensi? Memang kalau kita sebagai orang awam mungkin masing-masing punya referensi nih, punya pemaknaan, punya pendefinisian sendiri. Nah, karena kita menggunakan konteks akademis, maka menurut siapa? Nah, menurut siapa itu nanti konteksnya
dalam hal ini menurut Zimmerman, maka definisinya apa nih? Mungkin beda dengan tokoh yang lain. Jadi bedanya itu sehingga kita lebih yakin yang lebih tepat untuk menggambarkan dalam hal ini kondisi self-regulating mahasiswa pada proses pembelajaran, karena kan di sini konteksnya kelompok itu nggak jauh dari kondisi pandemi lah ya gitu ya. Sehingga dengan demikian mana nih yang lebih relevan dengan karakteristik partisipan kita. Oke, yang saya mau tanyakan berikutnya, ada siklus. Siklus itu kan ya cycle itu ya, jadi dalam tanda kutip tahapan ini dilalui, lalu berikutnya itu, lalu ini, lalu ngulang lagi gitu ya. Nah ini apa sih penjelasan kelompok tentang self-regulated learning menurut Zimmerman? Baru lagi nih referensinya 2009, yang ini paling tua, paling muda kan 2002 gitu ya. Ini ada lagi 2009. Dikaitkan dengan siklusnya, silakan diceritakan. Bahwa Ya, izin menjawab, Mas. Jadi ini kami jelasin sedikit tentang teorinya ya, berarti? ya, Oke. Ya, jadi kalau untuk teori Zimmerman ini, memang dia melihat kalau self-regulated learning ini terdiri dari 3 fase tadi ya. Yang pertama itu fase forethought. Jadi di sini mahasiswa itu melakukan perencanaan. Jadi sebelum mulai proses belajarnya, mereka merencanakan dulu. Nah, di proses merencanakan ini itu di breakdown lagi ada 2 fase atau subproses gitu sih, Mas. Ada yang task analysis sama self motivation belief. Jadi kalau yang pertama itu task analysis ini, jadi mahasiswa itu menguraikan tugas belajar mereka gitu. Dan konteksnya jadi elemen yang lebih kecil, jadi kayak di spesifik ini apa sih tugas yang mau saya kerjakan misalnya gitu, dan habis itu dia membangun strategi pribadi gimana caranya untuk menyelesaikan tugas itu kayak gitu. Dan proses yang analisis tugas ini sebenarnya dibagi lagi jadi yang lebih kecil. Kayak yang pertama itu ada setting goal, jadi dia menentukan nih kira-kira apa sih tujuan dia dalam mengerjakan tugas ini gitu. Dan yang sub proses lainnya itu strategic planning. Jadi dia juga merencanakan proses belajar, metode belajar apa yang mau dia gunakan nih dalam mengerjakan tugas ini gitu. Nah, terus komponen lain dari perencanaan ini atau forethought itu ada self motivation belief. Jadi maksudnya itu sebelum mulai belajar dia juga perlu nih untuk mengumpulkan motivasi, dan sumbernya itu menurut Zimmerman banyak sumber motivasi. Itu yang pertama ada dari self efficacy, jadi dari keyakinan dia sendiri tentang kemampuan dia seperti apa sih dalam mengerjakan tugas ini gitu. Terus bisa juga sumber motivasi itu dari outcome expectation, jadi keyakinan si individu ini tentang akhir yang akan dia dapat dari pengerjaan tugas ini gitu. Misalnya kalau dia menyontohkan itu mengerjakan tugas ini untuk memperoleh posisi yang diinginkan gitu, atau mungkin kalau pelajar berarti untuk mendapatkan nilai yang baik gitu. Terus sumber motivasi lain ada juga dari task interest, jadi kesukaan orang terhadap si tugasnya itu, karena sifat-sifat yang ada di tugasnya, mungkin karakteristik tugasnya itu seperti apa gitu. Dan yang terakhir itu sumber motivasi ada dari goal orientation juga, jadi keyakinan si individu ini tentang orientasi belajarnya, apakah itu lebih orientasi proses atau orientasi nilai aja misalnya, seperti itu kalau dicontoh. Nah, terus setelah di fase pertama merencanakan, di selanjutnya itu individu lebih ke performance, itu fase yang kedua. Kalau menurut Zimmerman itu intinya ini seluruh proses yang terjadi selama si pembelajaran itu sendiri gitu, dan ini mempengaruhi konsentrasi dan kinerja individu. Nah, ini memang dibagi lagi sama Zimmerman jadi self-control dan self-observation. Kalau yang self-control itu intinya gimana individu itu bisa nih mengkontrol diri dia selama proses belajar, dan itu bisa dilakuin dengan beberapa cara. Kalau menurut Zimmerman, yang pertama itu kayak menentukan nih strategi tugasnya atau task strategis itu apa yang mau digunakan gitu, dan yang cocok dengan tugasnya tuh seperti apa gitu. Atau menggunakan self-instruction, kata Zimmerman gitu. Jadi kalau self-instruction ini lebih ke ini sih strategi verbalisasi. Jadi dia bicara, individu ini bicara dengan diri dia sendiri untuk menuntun dia menyelesaikan tugasnya itu gitu.
Terus yang selanjutnya itu bisa juga dengan imagery. Jadi bisa nih individu membayangkan gambaran mentalnya atau bisa juga dituliskan kayak kalau Zimmerman ini mencontohkannya membuat diagram-diagram supaya memudahkan proses belajar gitu. Terus juga self control ini juga bisa ditingkatkan dengan menggunakan time management. Time management berarti manajemen waktunya bagaimana, menyusun jadwalnya gimana. Terus yang selanjutnya ada environmental structuring. Jadi di sini meningkatkan keadaan lingkungan sekitar supaya bisa mendukung belajarnya harus gimana sih gitu kira-kira. Terus ada juga selanjutnya help seeking method. Ini meminta bantuan ke orang lain ketika belajar. Terus selanjutnya bisa juga interest incentive. Maksudnya apa usaha yang dilakukan individu untuk membuat tugasnya bisa lebih menarik nih gitu. Terus yang terakhir ada self consequences. Jadi ini gimana individu bisa netapin nih hadiah atau hukuman untuk diri dia sendiri gitu dalam ngelakuin proses belajarnya. Selanjutnya ada yang self observation. Mungkin Bunga mau lanjutin. Ya, boleh Kin. Nah, kalau yang tadi soal self control, yang kedua ini bagian dari fase kedua yaitu yang performance adalah self observation. Self observation ini ada dua, yaitu metacognitive monitoring atau self monitoring dan self recording. Self monitoring ini lebih ke bagaimana seseorang mencatat proses belajarnya di dalam mental dia. Jadi kayak apakah proses belajarnya efektif atau belum gitu. Sedangkan self recording itu lebih ke pencatatan secara fisik, bisa jadi kayak misalnya catatan pelajaran atau misalnya nilai pelajaran dan lain sebagainya. Lalu ada di fase fase terakhir yaitu fase ketiga adalah self reflection phase. Self reflection ini ada dibagi lagi dua, yaitu yang pertama self judgment, yang kedua self reaction. Self judgment ada dua inti bahasan juga, yaitu yang pertama self evaluation atau perbandingan seseorang melakukan perbandingan dirinya dengan standar yang dia pilih sendiri. Jadi misalnya dia bisa milih standar itu berdasarkan pengalaman dia atau misalnya dia bandingkan dengan orang lain gitu. Sama setelah self evaluation ada yang namanya causal attribution, itu masuk ke dalam self judgment. Nah, causal attribution ini lebih ke kepercayaan dia atas misalnya bakat diri dia, atau usahanya dia, atau mungkin luck dan lain sebagainya. Terus setelah yang tadi self judgment ada bagian lagi kan self reaction. Self reaction ini yang pertama adalah self satisfaction atau reaksi kognitif dan reaksi afektif individu dari self judgment yang barusan yang sebelumnya. Nah, self satisfaction ini lebih ke bagaimana proses belajar itu membuat dia merasa puas, terus bagaimana afek dia terhadap proses belajar tersebut bisa jadi positif atau negatif. Lalu bentuk kedua self reaction adalah adaptive decision atau defensive decision, yaitu seperti perilaku pilihan yang seseorang tunjukkan atas proses belajar yang ia lakukan. Jadi bisa jadi ia akan terus meneruskan proses belajar itu dengan adaptive decision-nya, atau dia bisa jadi defensif begitu. Lalu siklis ini maksudnya mereka saling mempengaruhi satu sama lain gitu, saling interdependent, dan setiap fase ini dapat kayak mempengaruhi fase lainnya dan terus berputar. Jadi misal dari self reaction dia ngaruh ke forethought lagi kayak gitu. Jadi mereka saling ketergantungan selama mempelajari suatu hal tertentu gitu. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan yang sifatnya saya nggak tahu ya. Jadi untuk konstruk self-regulated learning, seingat saya di KAUP itu ada tahun 2015. Jadi ini yang berikutnya lagi nih. Jadi agak lama dan agak lupa-lupa. Saya punya pertanyaan beberapa. Jadi dalam hal ini siklus kan putaran tuh. Jadi
kalau saya tanyakan ke kalian, ke kelompok 8, apakah karena siklus ini kalian punya beda-beda? Misalkan nih kalau sekarang nih kan perkuliahan kalian itu baru minggu keempat itu ya. Kalau minggu keempat, apakah siklus 3 ini sudah kejadian semuanya, atau ini karena ini siklus jadi ada fase-fasenya? Saat ini minggu pertama kuliah baru fortalk, lalu nanti mungkin 3 minggu lagi ada performance karena ada mungkin UTS gitu, kemudian nanti dari UTS baru kita bisa self reflection baik di nilai UTS-nya atau mungkin di UAS-nya atau secara umum setelah selesai ikut kuliah. Gimana komentar kelompok? Ya, Mas izin menjawab lagi. Jadi kalau menurut kami itu sebenarnya meskipun dia bentuknya siklus, ini bisa terjadi di waktu yang cukup singkat juga sih, Mas. Jadi misalnya kalau di matkul, misalkan menjalani matkul tertentu, terus kita kan udah nyusun perencanaan, terus juga sembari belajar dan misalkan dapat feedback dari dosen atau dari ujiannya, yang sebenarnya kan ujian terus banyak berlangsung gitu ya, jadi nggak hanya di ujung ujian, jadi sembari dapat feedback itu mungkin kita bisa ngelakuin self reflection juga, terus nyusun perencanaan lagi gitu sih Mas. Jadi sambil dalam jangka waktu yang singkat itu juga bisa terjadi 3 hal ini sih Mas. Ya, oke. Kalau saya berpendapat gini, menurut kelompok gimana? Kan ini kalau kebetulan secara waktu kita semester genap ya, semester ke-2, 4, 6, 8, dan seterusnya gitu ya. Misalkan, bisakah pengukuran dari self-regulated learning dilakukan pada mahasiswa semester pertama gitu, di awal-awal gitu? Bisa nggak? Jadi yang baru kuliah gitu. Jadi maksud saya, apakah ketika seseorang ingin diketahui self-regulated learning-nya, perlu ada menjalani 3 siklus ini. Jadi artinya kalau dia baru kuliah 3 minggu, 4 minggu di semester pertamanya dia, maka ini menjadi sulit untuk dilakukan gitu, atau memberikan gambaran yang akurat tentang self-regulated learning seseorang. Gimana? Iya Mas, kalau itu sebenarnya kalau misalkan baru awal-awal banget, misalkan mahasiswa baru, mungkin memang lebih menggambarkan ini ya, mungkin ketika mereka menjawab itu mereka membayangkan SRL mereka yang dulu gitu ya. Jadi mungkin lebih baik kalau memberikan pengukuran ini jangan ke mahasiswa yang memang baru masuk banget gitu ya. Kalau di bayangan kami sepertinya gitu sih. Biar mereka bisa melihat proses mereka sendiri juga. Pendapat saya, menurut pemahaman kalian tentang Zimmerman, relevan ya. Jadi perlu ada durasi sekian lama dulu untuk bisa memahami lalu menjawab apa yang akan diukur dari self-regulated learning ya, kurang lebih gitu ya. Ya Mas. Oke. Nah kalau itu ada yang mau nambahin silakan. Oke, kalau gitu kira-kira apakah di dalam hal ini kan populasi tujuan alat ukur kalian kan mahasiswa gitu ya. Nah, kira-kira lebih relevan di mana lagi nih? Apakah di semester 2 udah relevan atau belum diukur ini? Jadi alasannya apa tuh? Sehingga nanti dalam tanda kutip mungkin dikaitkan dengan urgensi. Misalkan urgensinya pada mahasiswa mungkin tingkat akhir gitu. Tapi mungkin udah telat nanti sehingga konsekuensinya terhadap tes usernya udah, waduh ini udah mau DO misalkan baru mau kita ukur self-regulated learning-nya. Jadi maksud saya konsekuensinya nanti di dalam juga pengantar itu ya. Jadi misalkan saya tanya ini kelompok 8, ada yang mau ini kelompok 8?
apa namanya? Saya pilih yang cowok deh biar nanyanya bisa agak lebih nyaman banyak. Ini nggak ada cowoknya ya? Ya, Diarni udah kemarin di psikometrik kelas saya ya. Ya, Diarni. Ya, Mas. Kalau menurut kami, Enggak, saya mau nanya, seberapa bisa Diarni untuk mengungkapkan apa yang Diarni rasakan kepada orang lain dengan mudah? Dalam bahasa psikologisnya, asertivitasnya. Saya mau lihat apakah Diarni ini asertif apa enggak. mungkin kalau dari skala 1 sampai 5, 4 kali. Ya oke, jadi pertanyaan saya ini berlanjut. Ketika Diarni bilang skalanya 4, Diarni konteksnya kemana nih? Diarni di rumah 4 juga apa enggak? Di pertemanan 4. Di perkuliahan, sekarang kita kuliahan 4 juga apa enggak gitu. Jadi mungkin kan ada situasi yang berbeda-beda gitu ya. Nah, situasi yang berbeda-beda ini biasanya seorang partisipan ketika mau menjawab alat ukur kalian, maka butuh konteks. Biasanya konteksnya misalkan gini, berikut ini Anda akan diberikan sejumlah pernyataan terkait kehidupan Anda sehari-hari sebagai karyawan itu. Maka dia konteksnya menjawabnya berdasarkan dia kalau bayangkan jadi karyawan itu, karena nanti agak beda dengan situasi tertentu. Nah, jadi maksud saya ketika alat ukur ini akan diberikan kepada mahasiswa yang semesternya muda, mungkin diberikan juga konteksnya berdasarkan pengalaman Anda, pembelajaran Anda sebelumnya gitu. Jadi biar dia tahu nih, karena kan memang dalam tanda kutip, ya saya nggak tahu kalau menurut saya ya, tapi ini memang personal judgment sih. Ketika saya menjadi mahasiswa, saya lebih nyadar tentang self-regulated learning saya kayak apa gitu. Kalau dulu kan biasanya, nggak apa-apa, atau diaturin, jadi ada PR, ada jadwal mata pelajaran apa, jadwal udah ada gitu. Jadi ketika saya kuliah, baru mulai berasa nih self-regulated learning saya itu kayak gimana gitu. Jadi maksud saya nanti konsekuensinya, mungkin setiap kelompok juga ya, berikan pengantar yang mendirect orang itu mesti ngejawabnya dalam konteks apa gitu. Karena ini ada konteks konteks siklus, rasanya perlu dipahami nih siklus yang dimanakah yang mau dipotret saat ini. Jadi kan ini 3 fasenya yang muter-muter lagi. Jadi kalau misalkan dianggap bahwa ada event, ada kejadian yang perlu untuk dialami untuk dapat menjawab itu, rasanya akan susah nih kalau misalkan performance. Ya saya nggak tahu sih kalau perkuliahannya sifatnya kayak tadi modul itu artinya kan dia belajar sendiri gitu, nanti pokoknya ujian aja ada gitu. Tapi kalau misalkan perkuliahannya apalagi bahkan sampai tatap muka, dia mungkin sudah punya pemikiran materi ini kayak apa, ketika pembahasan dosennya atau tanya jawabnya atau diskusinya ternyata berarti pemahaman saya selama ini udah bener nih tentang materi ini gitu. Itu kan juga bentuk ini ya, evaluasi performance juga kan kali ya. Jadi walaupun nggak ada nilainya, tapi dia tahu bahwa pemahaman saya selama ini udah oke. Nanti jadi self reflection. Itu bisa nggak menurut kelompok 8? Silakan siapa aja. Bisa nggak dalam hal ini, dalam proses perkuliahan yang belum ada nilai pun, seorang mahasiswa, seorang pembelajar dapat menjalani siklus ini gitu, walaupun mungkin nggak terlalu full perfect menggambarkan seluruhnya gitu ya, bisa ya? Bisa Mas. Iya bisa. Ya. Jadi dalam hal ini, dalam diskusi kan biasanya kalian udah belajar dulu, lalu punya pemahaman, lalu performan orang lain pun juga bisa menjadi indikator tentang pemahaman diri sendiri. Kemudian nanti jadi apa sih? Oke, jadi ini yang saya apresiasi dari kelompok. Tadi saya dengerin banyak tentang pemahamannya. Jadi yang perlu dilakukan untuk membuat, balik lagi ke sini, indikator tingkah laku. Indikator tingkah laku itu apa? Indikator tingkah laku itu adalah ciri orang
yang memiliki apa yang ada di atasnya nih. Di atasnya ini adalah theoretical construct. Kalau dibilang di sini theoretical construct-nya, ya semua dari kelompok, posisinya konstruknya ada, kemudian ada dimensionalitas, dimensi atau aspek, facet, komposit, faktor, apalah namanya gitu ya, bisa beda-beda. Itu lebih memudahkan lagi nih. Jadi kita mau melihat apa saja yang ada di dalam alat ukur kita. Ini karena kelompok Jumat nggak ada yang sampai pembuatan indikator, saya pakai yang kelompoknya Selasa. Jadi dalam hal ini regulasi emosi adalah ini gitu ya. Jadi regulasi emosi adalah ini. Kemudian ada dimensionalitasnya. Ini bisa namanya dimensi atau apa ya. Kalau saya tanyain ke kelompok, ini nyebutnya apa nih? Ini fase ya. Jadi nanti kalau di dalam alat ukur itu nanti biasa kita nyebut ada umumnya paling banyak namanya dimensi gitu. Jadi pertanyaan saya buat kelompok untuk self-regulated learning itu, ini unidimensi atau multidimensi? PR aja kali ya, nggak usah dijawab sekarang ya. Nanti konsekuensinya adalah ketika kita bikin indikator nih, misalkan ada dimensi namanya acceptance. Kemampuan seseorang untuk menerima segala emosi dirasakan sebagai bagian dari sini. Nah, sekarang berdasarkan uraian ini nih, ketika kita mau bikin indikator, apa indikator tingkah laku atau ciri orangnya dalam hal ini konteksnya perawat. Jadi dalam kalimat subjek, predikat, objek, keterangan. Subjeknya perawat menerima segala emosi yang dirasakan oleh bagian dari dirinya ini. Jadi yang dilakukan oleh kelompok saat ini adalah kalau theoretical construct yang sudah fix seperti self-regulated learning. Jadi kalau saya mungkin juga kelompok lain bisa melihat itu ya, kesesuaian antara fenomena yang ada itu adalah dari apa yang dituliskan di latar belakang, sehingga memunculkan perlunya diukur self-regulated learning dari mahasiswa itu. Ya mungkin kalau masalah penulisannya masih ada banyak warnanya, kalau bahasa nanti ini secara konstruk dan populasi udah relevan lah itu ya. Nah jadi yang berikutnya dilakukan oleh kelompok adalah membuat, mungkin kalau saya nyebutnya biasanya indikator pooling. Masing-masing tiap orang individual bikin sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri itu jangan kalau bisa jangan kerjain bareng gitu masing-masing nih. Kalau misalkan dalam hal ini ada dimensinya ada beberapa, mungkin bagi-bagi. Tapi jangan satu dimensi dikerjakan sendiri. Maksudnya dikerjakan sendirian, artinya kalau acceptance itu yang ngerjain si A sama si B. Si A bikin sendiri, si B bikin sendiri, lalu janjian, besok malam kerja bareng kerja kelompok lah itu. Kemudian ini gue bikin ini nih, lalu saling mereview indikator yang dibuat oleh si A, oleh si B oleh si A. Kok kita sama ya bikin indikatornya, ya artinya itu oke. Oke itu artinya memang dalam tanda kutip kayaknya kalau pemahamannya sama, maka cenderung akan menjadikan sebagai indikator yang sama. Oh ya, saya skip satu hal. Sebelum membuat indikator tingkah laku, kalian baca dulu banyak. Jadi kalau tadi saya lagi dengerin penjelasan kelompok 8, kayaknya pemahaman theoretical construct-nya oke gitu. Jadi kalau kita mau lancar untuk membuat indikator tingkah laku, pahami dulu. Kalau di UGM namanya kawasan ukur. Apa yang mau kita ukur tuh apa sih? Gimana penjelasannya, dinamikanya? Maka lebih lancar bikin indikatornya. Oke, komentar tentang indikator pooling, silakan. Mas, mungkin saya mau tanya, tadi kan berarti masing-masing orang bikin, terus dicek apakah ada yang sama dari yang udah kita bikin gitu ya. Terus nanti kalau yang sama itu jadi indikator yang
lebih bagus gitu karena pemahamannya sama. Terus kalau yang berbeda gitu berarti nggak dipakai kah atau gimana, Mas? Oke, yang mau dilakukan di dalam pengukuran psikologis kita adalah membuat sampel tingkah laku. Sampel tingkah laku kalau dalam bentuk lebih jauh namanya item, tapi indikator pun merupakan sampel tingkah laku. Prinsip sampel adalah representatif terhadap populasinya. Populasi dari self-regulated learning dalam hal ini kelompok 8 harus membatasi bahwa populasi tingkah laku self-regulated learning hanya dari Zimmerman, bukan dari tokoh yang lain. Jadi dalam hal ini kalian mesti tahu menurut Zimmerman yang namanya self-regulated learning itu apa gitu. Jadi tahapan yang pertama baca dulu apa itu yang dideskripsikan ya. Jangan definisi. Kalau definisi itu ya kalian cuma punya sedikit banget yang namanya definisi, mungkin cuma satu kalimat. Tapi kalau deskripsi bisa dari buku, dari artikel jurnal beberapa, kemudian kalian bisa paham. Lalu dari pemahaman itu kalian buat indikator sebanyak mungkin. Tahapan yang pastinya harus dipenuhi dalam pembuatan indikator karena merupakan sampel, dia harus representatif. Nanti pertanyaan saya di minggu depan, kelompok kalau sudah buat indikator, mengapa menerima segala emosi yang dirasakan itu merupakan acceptance, merupakan bagian dari acceptance. Jadi prinsipnya nanti akan ditanyakan secara kualitatif, pakai tanya jawab, pakai wawancara, atau mungkin yang paling umum tapi di KUP ini mungkin nggak perlu dilakukan, namanya expert judgment. Jadi menurut expert, judgment tentang indikator yang dibuat itu seperti apa. Kalau sama kalau indikator yang dibuat sama, perlu dilihat lagi sebetulnya apakah dia relevan nggak dengan dimensi dia seharusnya. Kalau berbeda, sama dilihat representatif apa enggak terhadap dimensinya. Jadi mungkin aja dalam hal ini nggak kepikiran, oh iya juga ya, selama dalam hal ini representatif, maka dianggap indikator itu sebagai indikator yang tepat sebagai bagian dari dimensi tertentu. Gitu komentar saya. Oke, baik Mas. Berarti tetap perlu dicek juga ya? Ya, jadi dalam hal ini kalau beda, jadi didiskusikan. Jadi kalau sama sih biasanya diskusinya sedikit gitu ya. Oke, jadi dalam hal ini mungkin cara kerjanya tadi bikin masing-masing dulu, lalu diskusi di kelompok kecil. Saya nggak tahu baginya gimana, diatur aja. Kemudian yang namanya sampel harus representatif dan kalau bisa cukup banyak gitu ya. Jadi makanya disebutnya indikator pooling, bikin dulu sebanyak mungkin itu. Nanti kan biasanya kita ini sama apa beda ya? Mirip nih. Nah, kalau mirip mungkin kita gabung gitu, mungkin dalam tanda kutip jadi satu kalimat mengcover keduanya gitu. Setiap indikator harus unik, harus berbeda, nggak boleh yang ada yang sama. Kalau gitu kan indikator yang sama ya disatukan gitu ya. Kalau indikator yang mirip bisa disatukan, kalau beda ya tetap beda gitu. Jadi nanti konsekuensinya biasanya dari pooling kan banyak, nanti jadi sedikit direduksi gitu ya. Nah yang akan dilakukan berikutnya adalah membuat target item. Jadi di sini kelompok bikin kisi-kisi alat ukur, kisi-kisinya jumlah item yang akan ditargetkan itu berapa sih totalnya. Saya rasanya pernah tanya ke kalian deh, kalau ngisi alat ukur nyamannya berapa ya? Kayaknya 30-an item gitu ya. Jadi kalau 30-an item, maka dalam hal ini target itemnya kalau ada dimensinya ya dibagi lagi. Misalkan dimensinya ada 3, maka bikin 10 target akhirnya ya. Jadi dalam hal ini format tabelnya kayak gini bikinnya. Jadi ada konstruknya apa, definisinya. Ntar ya saya gabung dulu. Nah gini nih. Ini definisinya nanti sebutin dari toko X tahun berapa gitu ya. Ya oke. Kemudian dimensinya ada apa saja. Kalau tidak ada definisi dimensi, tuliskan dengan deskripsi. Acceptance menurut Zimmerman adalah ini, mungkin bisa aja nih isinya paragraf itu, bukan definisi itu ya. Kalau memang nggak ada, nanti berikutnya kolomnya mungkin biar pakai ini
gampang pakai kode acceptance AC. Kalau mau pakai A aja boleh, tapi kalau di sini kan ada awareness masalahnya. Jadi ini indikator pertama itu apa, kedua dan ketiga. Dan tuliskan pembuatnya siapa ya nanti ya, biar saya kalau misalkan nge-review bisa nanya ini pembuatnya siapa dengan siapa gitu. Jadi setelah di pooling, di review apakah representatif apa tidak, maka dicek apakah dalam hal ini sudah mengcover enggak keseluruhan dimensinya yang mau diukur. Jadi kalau misalkan ini kayaknya udah nih, oke, optimal 5 gitu ya. Mungkin jumlahnya ada yang bisa banyak, ada yang bisa sedikit karena keluasan kawasan ukurnya bisa beda-beda gitu ya. Maka nanti dalam hal ini mungkin nggak terlalu masalah sih untuk di awal-awal ketika memproduksi indikatornya tidak proporsional atau tidak sama jumlahnya, 3, 4, 5 katakanlah itu jumlahnya ya. Nah, jadi nanti yang akan dilakukan dalam hal ini dibuat dalam format tabel. Jadi nanti tuliskan pembuat indikator ATM dan ini bikinnya kayak gini nih. Ini ada yang komen. Oke, ya. Oke, kemudian jadi nanti dibuatkan nih. Kalau indikatornya ada yang banyak, ada yang sedikit, biasanya jumlah item di setiap dimensi itu dibuat sama. Misalkan ini work innovativeness itu ya, ada 4 dimensi. Opportunity exploration ada 4, 2 sama 2 gitu. Ini championing ada 1 indikatornya, jadi totalnya biasanya dibuat relatif sama gitu ya. Nanti penjelasannya kenapa dalam hal ini mungkin paling umum adalah bobotnya biar sama, walaupun nanti ada weighting kalau mau. Cuma dalam hal ini sekali lagi target itemnya itu dibuatkan kira-kira akan jadi berapa ya alat ukur kalian finalnya. Nanti item yang dibuat pada saat pembuatan indikator lalu berikutnya menjadi ke item ini bisa pecah lagi banyak. Karena bisa saja satu indikator bisa jadi 2, bisa jadi 3 atau berapa lah ya. Tapi yang jelas nggak cuma 1 gitu ya. Oke, gambaran sampai kira-kira apa yang akan kalian lakukan. Jangan bikin indikator dulu sebelum kalian literatur review. Kalau misalkan bacanya dikit, biasanya bikin indikatornya udah lama, sedikit, nggak akurat juga gitu. Gitu, silakan komentarin kalau ada. Oke, kalau nggak ada, itu yang dilakukan. Jadi kelompok dalam hal ini, untuk latar belakang, ongoing proses, nggak apa-apa lah, selama konstruk dan populasinya firm gitu apa ya. Nanti terutama pada saat pengambilan data, kan posisinya nunggu data dari partisipan, ini bisa kita selama sepanjang semester ini akan tetap dibahas nih oleh saya. Kemudian yang perlu kita dilakukan kalau kelompok sudah firm, bikin indikator tingkah laku dan kisi-kisi laku. Kalau kisi-kisi gampang lah, kisi-kisi kayak gini doang kok. Oke, saya sudahi rekamnya. Tadi kelompok 7 mau diskusi, silakan habis ini.